Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Rahayu Mbah Sohib, selamat malam. Rahayu Pak Budi, bagaimana kabar? Alhamdulillah. Sarapa kiai ne. Pinaringan sehat, Mbah. Sohib, kepripun? Sama, Pak. Saya juga kata kiai itu bilang alhamdulillah. Tapi itu juga termasuk kata saya, karena yang mengatakan juga saya. Ya karang nyatane wong istilah KTP ne Islam yo nganggone alhamdulillah. Iya, Mbah. Pagi-maling Mbah. Ya anu apa jenengane ngobrol santai mawon nggih. Nah, santai ora usah digawe sepan. Iya, Mbah. Iki kula badhe tanglet, Mbah. Kula pernah meriksani videone panjenengan iku bahwa ketika terjadi fenomena ataupun bencana yang akan terjadi di mana-mana nantinya menurut ramalan dari BMKG nih, Mbah kan pernah membuat video tentang kemana tujuan kita agar kita selamat dari berbagai macam fenomena bencana niku. Yang saya ingin tanyakan, Mbah, dalam statement panjenengan itu kan jenengan ngendiko bahwa siapa yang berlari menuju ke tanah merah itu akan selamat. Maksudnya niku nopo, Mbah? Tanah merah niku nopo? Terus niku, Mbah. Jadi Pak Budi penasaran, Kepo, Mbah. kepo. Nggih. Seperti halnya banyak sekali yang DM ataupun komentar dalam video saya itu tentang Megatrust, yang mana saya mengatakan tidak ada tempat yang aman ketika nanti terjadi Megatrust, terkecuali bagi mereka yang mau berlari dan tinggallah di tempat tanah merah. Nggih. Banyak sekali yang menanyakan. Nah, makanya ini kulo kepo, Mbah. Makanya saya janjikan. Nah, ini termasuk saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bermunculan. Nggih. Jadi begini. Di video sebelumnya saya mengatakan bahwa tidak akan terjadi bencana Megatrust terkecuali terlebih dahulu diawali dengan benturan antara beberapa kelompok, yang waktu itu saya melihat ada 4 kelompok yang mana terjadi benturan, bahkan memakan korban yang tidak sedikit. Nggih. Dan itu akan mengacaukan negara. Dari pihak tangan-tangan pemerintah, yaitu dari keamanan atau TNI atau siapapun yang menjadi tangan-tangan negara, itu sudah kewalahan. Karena apa? Karena sama-sama warganya sendiri. Mana sih yang akan dibela? Nggih. Situ orang hiruk pikuk mencari keselamatannya sendiri-sendiri. Bahkan orang tua pun tidak bisa menyelamatkan anaknya. Bahkan dirinya sendiri pun tidak bisa terselamatkan, kecuali mereka yang berlari ke tanah merah. Nah, tadi sebelum saya berbicara lebih jauh tentang tanah merah, terlebih dahulu saya akan mengungkap. Saya tanya, sebelum saya mengungkap juga, saya akan menanyakan ke jenengan.
kira-kira menurut Bapak, ketika nanti ada Megatrust, itu kira-kira Pak Budi itu mau lari kemana? Gunung, Mbah, tempat yang tinggi. Seperti halnya waktu kejadian Nabi Nuh, yang mana anaknya berlari ke gunung, maka ke gunung pun tidak akan terselamatkan. Karena apa? Ini 4 penjuru yang terjadi. Angin, api, unsur tanah, dan air, semua bergejolak. Sama halnya seperti gejolaknya unsur 4 yang ada pada diri manusia. Alam mengikuti perilaku manusia. Di mana manusia itu bergejolak, maka alam mengikutinya. Nah, yang saya lihat ini, mohon maaf ya Pak, Mbah, dengan adanya benturan-benturan sebelum Megatrust itu kan, benturan-benturan antara tokoh satu dan lainnya, mana sih yang perlu kita ikuti? Sulit sekali, sangat sulit sekali. Pada kenyataan yang ada, mereka sama saling mementingkan kelompoknya masing-masing, tanpa menghiraukan bagaimana umat ini dalam kebingungan. Mereka justru semakin memberikan contoh-contoh yang sekiranya umat menjadi bingung. Jadi sepertinya saya sendiri bingung mau ngikut yang mana. Kok semuanya penuh dengan emosional, tidak memberikan contoh pada umat. Iya, memang satu pihak dan satu pihak lagi berdalih bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Mereka saling memperebutkan kebenaran, dan satu sama lainnya saling menyalahkan. Bagi saya, jika dua kelompok saling menyalahkan, berarti dua-duanya salah. Ini menurut pandangan saya. Maka ketika terjadi Megatrust, setelah terjadi pertarungan tadi, larilah ke Tanah Merah. Karena tidak ada manusia-manusia yang ditokohkan itu bisa menjadi panutan. Terbukti terjadilah benturan. Jadi bukan kiai, bukan ke pendeta, bukan ke ulama, bukan ke habib. Pada intinya larilah ke orang yang bisa menuntun jenengan, yaitu perilaku hati, menenangkan jiwanya, menenangkan hatinya, bukan didasari dengan emosi atau akalnya. Jadi intinya Tanah Merah itu orang yang sudah mampu memberi kenyamanan, yang memberikan tuntunan-tuntunan yang baik, yang memberikan kesejukan, yang memberikan kedamaian, bukan memberikan contoh-contoh sehingga menjadi pertarung. Oke. Mohon maaf kalau pembicaraan saya kurang terarah, karena terus terang dengan adanya seperti ini, saya sulit sekali untuk membayangkan. Jadi tidak seperti biasanya. Agak gemetar juga ya. Sedih. Ya begitulah yang bisa saya sampaikan. Terus kalau menurut dari pandangan panjenengan itu bisa tidak
hal itu dicegah, Mbah? Sebenarnya bisa menurut akal manusia, tapi jika ini sudah ketentuan dari Yang Kuasa, ya maka akan tetap terjadi. Wis, ibarat orang Jawa mengatakan wis tiba titi wancine. Jadi pada intinya panutan itu bukan ke ulama atau ke kiai atau habaib atau pendeta ataupun pastor dan tokoh-tokoh agama, bukan itu. Tapi larilah ke orang yang bisa menjaga diri, yang bisa mendamaikan umat. Jika ulama itu bisa mendamaikan umat, bisa memberikan arahan-arahan yang baik, ikutilah. Jika pastor atau pendeta bisa memberikan arahan yang baik, maka larilah ke sana. Jika para habaib bisa memberikan arahan terbaik, maka larilah ke sana. Itu yang dimaksud tanah merah. Cuman begini, apakah kira-kira ketika sudah terjadi megatrust, Pak Budi sempat mencari orang-orang yang bisa mengarahkan Pak Budi? Ya tidak bisa, Mbah. Adanya ya kita lari bareng-bareng, Mbah. Maka dari itu, sebelum terjadi bencana tersebut, larilah dari sekarang. Menujulah ke sana. Ya, bukan ke tokoh ulama, bukan ke kiai, bukan ke para habaib, dan bukan ke tokoh agama lain, tapi ke orang yang bisa menyejukkan hati, bisa memberikan kenyamanan. Itu yang saya maksud tanah merah. Kenapa saya menceritakan ini? Ada sebuah cerita. Dulu memang semenjak saya remaja itu suka dikasih wawasan sama orang tua saya sendiri. Orang tua saya bilang begini, nanti suatu saat akan terjadi perang saudara, yang mana itu sebenarnya satu kelompok tapi terpecah, yang mengakibatkan pecahan tersebut menjadi belahan-belahan, beberapa belahan. Di situ timbullah perang saudara, tidak terhitung jumlah korbannya. Sehabis itu maka terjadilah bencana, yaitu yang disebut kalau zaman sekarang menyebutnya megatrust. Tapi orang tua saya bilang begini, bukan megatrust, karena mungkin beda bahasa, yaitu runtuhnya tanah Jawa. Kamu kalau ingin selamat, larilah ke tanah merah, carilah ke tanah merah. Di saat itu saya tidak paham tanah merah itu gimana, sedangkan tanah merah itu banyak. Ternyata itu adalah kiasan yang perlu saya pahami. Nah, pemahaman saya yang saya temukan yaitu orang yang bisa menyejukkan hati. Saya sudah paham, Mbah, dari penjelasannya panjenengan niku. Artinya ini kan masih ada waktu. Jadi segeralah berlari menuju tanah merah. Mumpung masih ada waktu. Mumpung masih ada waktu. Kalau sudah terjadi, bagaimana mau lari? Matur nembah nuwun, Mbah. Kula sedikit ada pemahaman, dan semoga juga orang-orang di luar sana diberi kesadaran setelah diwedarkan perihal tentang tanah merah oleh Simbah. Terus terang saya sendiri juga masih mencari di mana saya harus mencari orang yang bisa mendamaikan hati saya. Bareng-bareng ya. Monggo, Mbah, kita saling mencari. Matur nembah nuwun nggih, Mbah. Sami-sami. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Jika ada sebuah kesalahan, tutur kata saya yang keliru, mohon maaf. Sami-sami, Mbah. Matur nembah nuwun, Mbah. Selamat malam, rahayu, Mbah. Rahayu, rahayu.
sira